dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami mau belajar dari firman Tuhan pada minggu Advent ketiga ini. Biarlah firman-Mu benar-benar memberkati kami, firman-Mu benar-benar mengingatkan kami untuk mempersiapkan diri kami, memperingati hari kelahiran Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan mempersiapkan diri kami untuk kedatangan Kristus kedua kali ke tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, pada Advent ketiga ini kita mau belajar dari firman Tuhan dari Lukas pasal 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-18. Lukas pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-18. Kita akan membacakan firman Tuhan. Demikianlah firman-Nya. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, 'Guru, apakah yang harus kami perbuat?' Jawabnya, 'Janganlah menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagi.' Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, 'Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?' Jawab Yohanes kepada mereka, 'Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu.' Tapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semua yang bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, 'Aku membaptis kamu dengan air, tapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan.' Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, minggu ini kita mau belajar dari firman Tuhan pada Advent yang ketiga ini dengan tema orang Kristen harus berbuah. Orang Kristen harus berbuah. Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada lagi tawar-menawar. Apakah orang Kristen cukup hanya untuk bertumbuh? Tidak. Bertumbuh tidaklah cukup sebagai orang Kristen. Bertumbuh bertambah besar dan dituntut untuk berbuah. Kalau kita hanya bisa bertumbuh, maka kita belum dapat berbuah dan menjadi berkat bagi sekitar kita. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Allah yang kita dengar pada minggu ini, bagaimana Yohanes menyampaikan pengajarannya kepada orang banyak sebelum orang banyak menerima baptisan massal di Sungai Yordan. Sebelum Yohanes membaptis mereka benar-benar mempersiapkan diri mendengarkan pengajaran yang disampaikan oleh Yohanes. Yohanes katakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah akan dibuang ke dalam api. Itu pengajaran Yohanes kepada banyak orang. Sehingga setiap orang yang mengatakan, oleh karena itu guru, apa yang aku perbuat?
Yohanes benar-benar mempersiapkan mereka agar mereka dapat mengerti akan baptisan yang disampaikan ataupun yang diberikan oleh Yohanes. Kalaulah mereka mau dibaptis oleh Yohanes, mereka harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga mereka boleh menerima baptisan yang dilakukan oleh Yohanes. Bentuk sebagai baptisan pertobatan. Ketika Yohanes mengatakan hal demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita lihat kisah Yohanes membaptis di Sungai Yordan, banyak orang yang memberi dirinya dibaptis. Tetapi orang banyak yang datang pada saat itu, yang menerima baptisan pada saat itu, menduga dan mengira kalaulah Yohanes itu adalah sosok Mesias. Tetapi Bapak Ibu, Yohanes tidak memanfaatkan situasi itu. Yohanes tetap rendah hati dengan tidak mengaku-ngaku bahwa dirinya Mesias. Yohanes hanyalah utusan yang diutus Allah untuk meluruskan jalan kedatangan Kristus, untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yohanes mengatakan, "Aku membaptis engkau dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa akan membaptis engkau dengan api." Ini menunjukkan kalau Yesus lebih berkuasa atas dirinya. Yohanes hanyalah sosok yang diutus Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Kristus sebelum Kristus melayani. Yohanes tidak menggunakan situasi itu dan mengaku-ngaku dirinya adalah Mesias, tidak. Tetapi Yesus tetap menjadi jawaban atas pertanyaan mereka kepada Yohanes. Dialah yang akan datang, yang lebih berkuasa, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada Advent ketiga ini kita belajar sebelum kita merayakan memperingati hari kelahiran Kristus dan sebelum kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus kedua kali ke tengah-tengah dunia ini. Kita mempersiapkan diri untuk menjadi pribadi yang bertumbuh dan berbuah. Orang Kristen harus berbuah. Ketika kita merasakan kebaikan Tuhan, ketika kita merasakan anugerah Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, tinggalkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu bentuk kita sebagai orang yang telah bertobat, orang yang telah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita benar-benar meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat dan beralih kepada kehendak Allah, kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Bapak Ibu, orang Kristen itu seperti pohon yang terus bertumbuh. Tidak ada manusia yang hari, minggu, bulan, tahun semakin kecil, tetapi terus bertumbuh dan semakin membesar. Pertanyaannya, apakah kita cukup hanya bertumbuh? Tidak. Orang Kristen harus bertumbuh dan berbuah. Kalau kita tidak bertumbuh dan berbuah, Bapak Ibu, kita akan ditebak dan dicampakkan ke dalam api. Kalau ada pohon yang besar ditebang dan digunakan untuk hal-hal yang baik, contohnya membuat kapal, itu lumayan. Membuat lemari itu lumayan, tetapi kalau kita tumbuh, ditebang dan dicampakkan ke dalam api, kita akan menjadi api. Jadi Bapak Ibu, kita dikasih kesempatan oleh Tuhan pada saat ini. Mari orang Kristen, mari umatku, mari orang percaya bertumbuh dan berbuah. Berbuah artinya menjadi berkat bagi sesama.
kita dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kehidupan kita boleh berdampak baik bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau kehidupan kita menjadi batu sandungan, maka itu kita belum menjadi buah, belum menjadi berkat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, sederhana, berbuah dengan melakukan banyak kebaikan, berbuah dengan mencerminkan cahaya Kristus, dengan melakukan segala perintah-perintah Kristus dalam hidup kita, yaitu melakukan banyak kebaikan, sehingga kebaikan yang kita lakukan itu mencerminkan Kristus sesungguhnya ada dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajari kami untuk menjadi orang Kristen, menjadi pribadi yang bertumbuh, bukan hanya bertumbuh tetapi menghasilkan buah. Kira-kira Tuhan, Roh-Mu yang akan memampukan kami untuk boleh menjadi pribadi yang berbuah dan menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.